Kali ini kita mau review. Sebenarnya kita hari ini mau nyobain mobil Land Cruiser, cuman sekalian bawa mobil ini karena krunya banyak. Sekalian nyobain. Kemarin habis kita pakai di Overland Central Java, mobilnya baru keluar hari ini. Aku mau cerita, ini adalah JK Diesel Unlimited, mobil keluarga sebenarnya. Kita modifikasi supaya bisa dipakai untuk overland. Jadi mobilnya konsepnya rapi gitu, cuman cukup untuk off-road, flat off-road. Nah, modifikasinya adalah gue ceritain. Yang pertama, kap mesin kita ganti IV. Kenapa IV? Karena si Diesel Unlimited ini ada satu penyakit, dia kalau di push terus suka temperaturnya naik. Makanya aku ganti pakai kap mesin yang ada lubang udaranya gitu loh. Jadi flow udaranya lebih bagus dan itu terbukti nurunin temperatur. Lalu karena kap mesinnya udah IV, biar sinkron, bumper depannya kita pakai IV juga. Terus kita modifikasi sedikit supaya winch Warren 8274M70 bisa masuk di sini. Ini kita pasangin bracket yang lebih kuat supaya dia tidak twist. Kalau kena beban bobot mobil, dia tidak twist. Tak modifikasi juga, plasmanya pakai Cyber, fairleadnya pakai Warren Epic. Jadi agak kelihatan hitam semua gitu, lebih good looking menurutku. Lalu headlampnya pakai track LED. Headlampnya track LED, ininya yang smoke, ininya pakai JW speaker, fog lampnya. Jadi dari depan kelihatan hitam semua, lebih kelihatan elegan tingginya. Jadi mobil masih bisa dipakai untuk antar sekolah, untuk harian, tapi untuk overland kita pakai juga. Untuk kolongnya nih kita cerita. Gardanya masih asli Dana 30, hanya kita reinforcing pakai inner sleeve. Inner sleeve-nya pakai Synergy, masukin dalam gardan situ. Covernya pakai ARB. Lalu kita pasang heavy duty steering shock menggunakan road country yang 2 buah shock. Draglingnya udah menggunakan Synergy, pakai upper dragling, sama track barnya juga adjustable track bar punyanya Synergy. Lalu armnya full Synergy mobil ini. Yang depan full Synergy, karena memang JK ini kalau sudah pakai ban 37 dan untuk off-road, satu, dia butuh correction caster, makanya butuh arm yang bisa adjustable. Yang kedua, kalau buat off-road, arm atasnya itu ringkih banget, harus diganti yang heavy duty. Lalu lift kit menggunakan per depan ini pakai Peders yang lift 50 mili yang HD. Shocknya menggunakan Ome BB51, tetap the best, bypass shock, murah, bagus. Lalu link stabilizer kan harus tinggiin, juga pakai Synergy. Oke, kita lanjut ke pemilihan ban sama velg. Untuk JK long 4 pintu itu kalau untuk overland paling enak pakai ban 37, makanya aku pilih bannya 37 karena overland masih harus bisa jalan-jalan jauh di on road, makanya pakai ban MT. Ini bannya pakai BFG MT 37, peleknya tetap satu merek AIV yang tipe bedlock. Oke, ini peleknya nggak begitu berat, jadi masih oke lah dipakai harian. Rock slider ini custom, bikin sendiri, pakai aluminium 5 mili bahannya, dicat hitam juga biar senada. Itu sebenarnya ada roof racknya, tapi kita copot karena pulang overland kita copotin buat bracket air top. Untuk belakang kita pasang juga bumper IV, tire hanger IV, pelek ban serepnya juga IV, semua IV.
shocknya Ome BP51, tapi pernya aku pakai Icon yang heavy duty yang 3,5 in. Kenapa? Karena kadang-kadang mobil ini dipasangi airtop, pasti ada roll barnya luar, jadi dia buat nahan beban lebih, makanya pakai si Icon. Lalu ada track barnya pakai Synergy, juga udah ada bracketnya. Gardanya masih standar, final gearnya 4,88. Oh ya, gardan depan belakang ini kita kasih locker ARB air locker, sangat membantu untuk overland. Terus cover gardanya ARB yang hitam. Winch belakang kita pasang menggunakan Warren Tabor, Warren VR10 yang kita pasang di belakang ini, yang bukan tipe plasma. Jadi ya kita pasang udah cukup lah kira-kira. Lalu karena ada winch, makanya knalpot kita custom menyesuaikan. Biar mobil ini kan dari awal kita konsep yang sesimpel mungkin, jadi kelihatannya nggak banyak pernik-pernik, dan kalau bisa semuanya hitam. Makanya lampunya juga kita ganti, JW speaker yang hitam, dudukan plat nomornya ya ganti di sini yang hitam, terus ada antena rig dari sini, lalu cover tutup tutup tangki solarnya juga pakai hitam. Udah gitu. Dalamnya hampir nggak ada yang berubah, hanya kita tambah satu switch, assembly switch, yang situ fungsinya untuk lampu-lampu, terus locker depan belakang, kompresor, ya itu aja, sama rig. Itu belakang ada inverter, ada tambahan aki, ada double aki, okinya di belakang ada. Mobil ini memiliki dua aki depan sama aki belakang. Kenapa kok ada aki belakang? Karena kadang kalau kita lagi camping malam gitu, kita butuh inverter, butuh lampu, makanya kita butuh supply baterai untuk inverter itu. Jadi kita kasih aki belakang supaya aki depannya nggak kena makan inverter baterainya, makanya kita kasih cut off. Jadi cut off ini hanya memisahkan aki depan belakang. Di belakang dihabisin dipakai sampai pagi pun tidak ada masalah, paginya masih bisa starter pakai aki depan. Lalu nanti cut off-nya digabungkan lagi buat charger aki belakang. Udah keperluannya itu. Jadi kalau pas gini kita copotin semua, kalau overland kita masukin freezer, roof rack, air top. Simpel, masih bisa dipakai harian, nggak mahal modifikasinya, overland oke, jalan jauh oke, diesel opsinya gede. Oke, kira-kira begitu modifikasi dari JK Unlimited ini. Sangat simpel, masih bisa dipakai untuk harian, bisa dipakai untuk overland, dan kelihatan elegan. Karena ini adalah channel baru kami, Lamban Garage, jangan lupa subscribe, likes, dan komen. Nanti kita bahas masalah detail ini dan tanya jawab masalah mobil ini di komen. Akan kita jawab semuanya di situ. Thank you.